Hai semuanya, apa kabar? Welcome back to my channel ya. Jadi pada video kali ini saya akan memberikan sebuah reading asmara untuk zodiak Aquarius ya, Sun, Moon, dan Rising untuk predict bulan Juni 2020. Reading kali ini berlaku untuk single maupun couple ya, jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisi kalian masing-masing. Oke? Oke, sekarang kita mulai ya. Yang pertama ada kartu The Moon, terus 9 koin, King of Swords, 6 cawan, 9 cawan, 10 tongkat, 4 cawan, Judgment, Queen of Pentacles, Queen of Cups, dan tema kalian untuk bulan Juni 2020 nanti adalah kartu The Hermit. Oke? Beberapa dari kamu mungkin lagi berhubungan dengan zodiak Virgo di sini ya. Terus selain itu ya, kartu The Hermit biasanya melambangkan sebuah intuisi. Jadi bagi kamu yang ingin mengambil sebuah keputusan penting dalam hubungan asmara, jangan lupa gunakan feeling dan intuisi kamu ketika ingin mengambil sebuah keputusan ya. Jangan terburu-buru intinya ya. Terus bagi yang lainnya, kartu The Hermit biasanya juga melambangkan sebuah proses pembelajaran. Jadi artinya memang beberapa dari kamu di sepanjang bulan Juni nanti mungkin lagi ingin belajar memahami karakter dan kepribadian seseorang ya. Ini berlaku bagi lagi single maupun yang lagi couple. Di sini intinya kalian lagi berusaha keras untuk memahami apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan. Di sini kalian lagi berusaha keras untuk belajar, mempelajari karakter seseorang ya. Soalnya kartu ini melambangkan proses pembelajaran. Jadi bagi kamu yang sedang single misalnya, yang sedang suka dengan seseorang ya, di sini kalian perlu untuk selalu belajar, mempelajari terlebih dahulu, mempelajari karakter dan kepribadian dia yang sebenarnya sebelum kamu PDKT ya. Soalnya di sini kalian perlu untuk memahami dengan lebih jelas ya, apakah dia itu cocok apa enggak sama kamu gitu maksudnya ya. Di sini kalian perlu untuk lebih jelas ya, lebih belajar lagi, mempelajari karakter kepribadian seseorang ya, sebelum mendekati orang tersebut. Bagi yang lagi couple hampir sama, di sini mungkin kalian perlu untuk mempelajari kembali karakter dari pasangan kamu sebenarnya ya. Jadi intinya jangan terburu-buru ketika ingin mengambil sebuah keputusan. Gunakan intuisi ya. Terus bagi yang lain perlu untuk melakukan analisa ulang terhadap kondisi asmara yang sedang kamu alami saat ini ya. Terus di bawahnya ada kartu Page of Wands. Jadi artinya beberapa dari kamu mungkin akan mendapatkan sebuah kabar berita, informasi baru dari orang yang kamu sukai, sehingga dengan kartu The Hermit jangan lupa lakukan penelitian ulang, lakukan analisa ulang sebelum mengambil keputusan sehubungan dengan kabar berita tersebut nantinya di sepanjang bulan Juni ya. Terus di bawahnya ada kartu Knight of Pentacles. Jadi artinya beberapa dari kamu akhir-akhir ini mungkin cenderung berhati-hati banget. Berhati-hati ketika ingin mendekati seseorang ya, berhati-hati banget ketika ingin menyusun sebuah rencana dan strategi baru. Dikarenakan mungkin kamu takut terluka ataupun takut mengalami sebuah kegagalan ya. Jadi intinya cenderung kamu itu cenderung banget berhati-hati dalam PDKT ya, dalam berbicara, berkomunikasi, menyampaikan sebuah pendapat kepada orang lain ya. Ini sudah kamu lakukan akhir-akhir ini. Terus di bawahnya ada kartu Knight of Wands. Jadi artinya akhir-akhir ini kalian juga merasa antusias, energik banget ya, memiliki energi lebih ketika ingin mendekati orang yang kamu sukai. Walaupun memang dengan kartu Knight of Pentacles kamu cenderung berhati-hati. Mungkin takut mengalami sebuah kegagalan dalam hubungan asmara ya. Terus di sini kita mulai dengan dua kartu ya, kartu The Moon dan kartu 9 koin. Jadi kedua kartu ini akan menjadi energi kamu di minggu pertama. Oke? Beberapa dari kamu mungkin lagi berhubungan dengan zodiak Cancer ya, dengan kartu The Moon ini. Terus selain itu ya, di minggu pertama beberapa dari kamu mungkin akan mengalami sebuah ketidakpastian dalam hubungan asmara, di mana ada sesuatu hal yang masih tersembunyi, terselubung, yang tidak kamu ketahui, yang tentu saja akan membuat kamu merasa bingung banget. Bingung dalam bertindak, bingung dalam mengambil keputusan. Jadi ketika kamu sedang dihadapkan ke dalam sebuah ketidakpastian, gunakan intuisi kamu sesuai dengan tema utama kamu ya, The Hermit tadi. Gunakan feeling dan intuisi kamu ketika ingin membuat sebuah tindakan dan keputusan penting ya. Soalnya di sini kamu akan dihadapkan masih mengalami sebuah ketidakpastian
Ini berlaku bagi yang lagi single ataupun yang sedang couple. Misalnya bagi yang lagi single, ketika kamu menyukai seseorang, di sini kamu merasa tidak pasti apakah orang tersebut menyukai kamu apa enggak, ya. Di sini kamu merasa tidak pasti bagaimana caranya mendekati ataupun menarik perhatian orang tersebut. Ya, begitu juga bagi yang lagi couple, mungkin ada sebuah faktor ketidakpastian mengenai hubungan di antara kalian berdua. Sehingga dengan kartu The Hermit perlu untuk melakukan proses pembelajaran, belajar lagi untuk mengenal karakter dan kepribadian dia, mempelajari dulu keadaannya sebenarnya. Jangan terburu-buru intinya, ya perlu untuk lebih melakukan analisa ulang dalam hubungan asmara. Dan dengan kartu 9 koin ini, beberapa dari kamu di minggu pertama akan merasa nyaman banget, ya, akan memperoleh rasa nyaman. Misalnya mungkin lagi merasa nyaman dengan kesendirian, ya, bagi yang lagi single, nyaman dalam hubungan asmara, nyaman di dekat pasangan dan sebagainya. Ini akan terjadi di minggu pertama, ya. Terus at the foundation kita punya kartu King of Swords. Jadi artinya beberapa dari kamu di bulan-bulan bahkan di tahun-tahun sebelumnya mungkin sangat fokus banget pikirannya, fokus untuk melangkah maju ke depan, fokus untuk memperbaiki sebuah hubungan, fokus untuk menarik perhatian seseorang dan sebagainya. Jadi intinya pikiran kamu sangat fokus banget untuk mendapatkan hasil yang terbaik, ya, di masa lalu. Oke? Terus at the recent past kita punya kartu 6 cawan. Jadi artinya beberapa dari kamu di sepanjang bulan Mei kemarin mungkin telah bernostalgia, masih memikirkan masa lalu, mungkin dikarenakan ada sesuatu hal, ya, sebuah kegagalan yang pernah kamu alami sehingga menyebabkan kamu cenderung bernostalgia, ya, belum bisa move on dari seseorang ataupun move on dari sebuah masalah. Ini sudah kamu alami di sepanjang bulan Mei kemarin. Intinya terlalu banyak memikirkan masa lalu, ya, cenderung memikirkan apa yang sudah terjadi di masa lalu. Ya, jadi perlu untuk berpikiran positif di sini. Oke? Terus di sebelah atas kita punya kartu 9 cawan. Jadi artinya di antara minggu pertama menuju minggu kedua, beberapa dari kamu akan memiliki sebuah keinginan baru. Misalnya mungkin lagi berkeinginan untuk menarik perhatian seseorang, ya, lagi berkeinginan terhadap pasangan. Di sini kamu akan menyampaikan apa yang menjadi keinginan kamu kepada dia di sini. Ya, ini akan terjadi di antara minggu pertama menuju minggu kedua. Terus energi kamu di minggu kedua adalah kartu 10 tongkat. Jadi artinya beberapa dari kamu di minggu kedua mungkin akan merasa tertekan banget, merasa berat banget, ya, ketika dihadapkan ke dalam sebuah pilihan, merasa berat ketika dihadapkan ke dalam sebuah keputusan. Ya, di sini kamu intinya merasa berat banget dalam hubungan asmara, berat ketika ingin mengambil keputusan dan sebagainya. Jadi bagi kamu yang sedang mengalami sebuah tekanan batin, perlu untuk lebih bersabar, ya. Kalau bisa berdiskusi dengan seseorang yang paling dekat dengan kamu. Soalnya di sini kalian cenderung mengalami tekanan batin, merasa berat ketika ingin mengambil keputusan, ya. Terus energi kamu di minggu ketiga adalah kartu 4 cawan. Jadi artinya di minggu ketiga beberapa dari kamu mungkin akan merasa bosan banget, ya. Jadi bagi kamu yang sedang single, mungkin di sini kalian lagi butuh perubahan, mungkin lagi merasa bosan dengan kesendirian, ya. Terus bagi yang lagi couple, mungkin di sini kalian lagi merasa tidak puas, ya. Soalnya kartu ini melambangkan ketidakpuasan. Ada sesuatu hal yang membuat kamu tidak puas. Mungkin dikarenakan pasangan kamu melakukan sesuatu hal yang membuat kamu merasa nggak puas, ya, merasa tidak puas dengan dia misalnya. Jadi ada sebuah faktor ketidakpuasan yang akan terjadi di sini. Jadi perlu untuk lebih berpikiran positif, ya. Terus di sebelah sini ada kartu Judgment. Jadi artinya di minggu ketiga, orang lain akan menilai kamu akan membuat keputusan yang lebih tepat dalam hubungan asmara. Jadi ada sebuah keputusan tepat yang akan kamu ambil di sini. Jadi orang lain akan menilai kamu seperti itu. Mungkin dikarenakan faktor ketidakpuasan yang terjadi di sini dengan kartu 4 cawan. Jadi di sini kamu akan membuat keputusan yang tepat, ya, dalam menyelesaikan ketidakpuasan tersebut nantinya, ya. Terus di sebelah sini ada kartu Queen of Pentacles. Beberapa dari kamu mungkin lagi berhubungan dengan zodiak Taurus, Virgo, Capricorn, ya. Terus bagi yang lainnya kartu Queen of Pentacles melambangkan keluarga, pekerjaan, dan keuangan. Jadi artinya di minggu ketiga memang beberapa dari kamu lagi fokus banget dengan urusan pribadi, ya, sampai-sampai tidak memiliki banyak waktu luang untuk memikirkan urusan asmara, ya. Di sini kalian terlalu fokus dengan pekerjaan dan keluarga kalian. Bagi yang lagi couple, mungkin di sini kalian lagi berharap bahwa bisa berbagi waktu bersama dengan pasangan, ya, lagi berharap bahwa bisa berdiskusi bersama dengan pasangan mengenai urusan keluarga dan pekerjaan. Ya, di sini ini akan terjadi di minggu ketiga. Oke. Terus energi kamu di minggu keempat adalah kartu Queen of Cups. Beberapa dari kamu mungkin lagi berhubungan dengan zodiak Pisces, Scorpio, Cancer. Bagi yang lain ini ada energi kamu sendiri. Jadi artinya di minggu keempat perasaan kamu cenderung emosional,
sensitif banget ya, lagi naik turun, mungkin dikarenakan ada sebuah ketidakpastian yang sedang terjadi ya. Di sini kalian merasa sensitif banget. Jadi perlu untuk berhati-hati untuk menghindari kesalahpahaman. Soalnya dari minggu ketiga kalian lagi mengalami ketidakpuasan dengan kartu 4 cawan, sehingga di minggu keempat perasaan kamu masih belum stabil. Di sini perasaan kamu cenderung emosional dalam berbicara, dalam menghadapi orang yang kamu sukai. Jadi perlu untuk berhati-hati ya. Silahkan gunakan intuisi dengan kartu The Hermit ya. Gunakan feeling dan intuisi kamu untuk menyelesaikan masalah yang sedang terjadi dari minggu ketiga sampai minggu keempat ya. Jadi intinya dengan kartu The Hermit sebagai tema utama di sepanjang bulan Juni nanti, di sini kalian perlu untuk melakukan proses pembelajaran ya, belajar lebih untuk mengenal kepribadian seseorang ya. Silakan lakukan analisa ulang, jangan terburu-buru ketika ingin mengambil keputusan penting dalam hubungan asmara ya. Jadi perlu untuk selalu semangat dan jangan putus asa di sini. Oke? Oke, segitu aja ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan subscribe, like, share, komentar ya. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.